Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi walana ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jamaah Subuh yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas pemberian nikmat-nikmat yang sudah kita nikmatin. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif wa lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, mari kita simak nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jibrilu alaihi salam li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pernah berkata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hei Nabi Muhammad, ish ma syi'tah, silakan engkau hidup apa yang kau mau. Ya. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau baginda Rasulullah sebentar lagi ataupun berapapun akan menjadi mayit. Bahasanya itu begini, kamu mau hidup, kamu mau seneng-seneng silakan, mau happy silakan. Seneng sama happy sama nggak Pak ya? Beda. Ya, kalau happy itu lebih daripada senang, silakan. Awas, orang kalau sudah senang lupa, benar nggak Pak ya? Keasikan. Awas, engkau Nabi Muhammad bakalan mati. Ini sebetulnya bukan nyindir kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Ayo silakan hidup kamu. Kata orang mau ngalor, mau ngidul, apalagi mau ngetan, mau ngulon, ya, mau sono ngulon, silakan. Ya, awas kamu bakalan mati. Kalau sudah mati, nggak bisa apa-apa. Alias waktu seneng, waktu happy, engkau lupa Allah. Ini engkau lupa beribadah. Ada omongan begini nih kita dengerin. Ya, hidup sekali udah seneng-seneng. Hidup sekali aja seneng. Memang iya, tapi ingat, senengmu bakalan melalaikan Allah. Senengmu bakalan apa? Melalaikan kamu ibadah. Senengmu bakalan apa? Melalaikan kewajiban yang harus kau kerjakan. Nah ini padahal diri kita ini kan Pak ya ada kewajiban kepada Allah. Apa Pak? Ibadah. Benar kan Pak ya?
ada kewajiban kepada makhluk baik, ya. Nah tuh, Mas, kalau udah mati, ada yang mati bener, ada mati yang nggak bener. Maksud saya, kalau udah mati bener, ya udah nggak bernapas. Ada orang, naudzubillah, mati tapi masih hidup. Maaf. Naudzubillah, orang kalau sudah kena stroke 3, bisa apa Bapak? Melotot, nggak ditutup, munyung. Mau bergerak tangannya kagak bisa. Tuh Pak, udah kena begitu, nggak mau kan Bapak. Tuh kalau sudah begitu itu, makanya kadang-kadang ada orang stroke, mendingan sudah stroke langsung mati, nggak ngerepotin, bener ya Pak ya. Kalau sudah stroke, masya Allah ngerepotin. Tuh, ayo kayak begini, silakan hidup. Engkau bakalan li'anna akhirul hayyi mayyitun. Karena akhir kehidupan adalah kematian. Satu, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ahbib ma syi'ta. Senengi seseneng-senengnya apa yang kamu mau. Seneng. Nabi mengatakan harta itu ijo, terus manis. Artinya orang kalau ngeliat hijau seneng kan Bapak ya? Seneng. Manis seneng. Walaupun ada orang punya penyakit gula seneng. Akhirnya seneng. Balik lagi tadi, kalau orang sudah seneng, lalai. Semaruk Pak Ustadz, kita semuanya hampir seneng namanya YouTube. Seneng kan Pak ya? Seneng. Ada yang nggak suka? Kalau nggak suka berarti nggak punya HP. Seneng apa lagi? TikTok. Bener. Kalau kita masih seneng game nggak Bapak? Game. Nah, tuh anak kita itu lagi seneng game. Sampai begini-gini, seneng banget. Akhirnya lupa segala. Saya itu kalau kadang-kadang ke Masjid Al-Haya, ya maghrib gitu Pak ya. Di Al-Haya itu kan wudhunya di belakang. Anak muda belum masuk ke masjid megang HP, padahal sudah qomat. Nah, tuh saking diasihkan. Tuh Pak. Terus kata-katamu tidak, orang kalau sudah seneng apa? Yufal, bahkan dilalaikan. Ya, bahkan dilalaikan. Akan menjadi apa? Seneng. Ini hati-hati. Terus dilanjutkan, fa innaka mufaraqahu, yang senengnya kamu itu cepet ataupun lambat bakalan pisah. Gak mungkin Pak kita seneng bakalan pisah. Entah pisah karena waktu, entah pisah karena umur, entah pisah dengan pekerjaan yang lain. Tuh. Seakan-akan boleh saya seneng-seneng, jangan engkau terlalu seneng. Pak Ustadz Pak, YouTube kuat 1 jam. Pak Ustadz kuat nggak 1 jam nonton YouTube Ustadz? Ngaji kuat nggak 1 jam? Saya itu kamu nggak adil. Kalau 1 jam itu biasanya saya membaca Al-Quran dapat 1 juz setengah. Baru 15 menit. Ditanyakan pada guru, kenapa kok bisa itu? Ketika kamu nonton YouTube, fi syaitan.
Ketika YouTube kita setan, nah setan, ayo. Ketika ngaji, gak ada setan. Nah, kalau gak adanya setan, biasa harusnya kan enak tuh. Enggak. Setan gak mau diem. Ditiupin. Saraf kita ditiup oleh setan. Akhirnya apa? Ngantuk, nyender, sadaqallah. Kalau sudah tuh, masya Allah. Gimana diri kita bisa mulia kalau begini, ya? Mendulukan yang gak perlu didulukan, mengakhirkan yang gak boleh diakhirkan, ternyata kita akhirkan. Yaitu tadi kita YouTube kan nggak utama Pak, benar nggak Pak ya? Tapi faktanya, kemudian baca Al-Quran utama. Nah, itu mendulukan yang nggak utama, kemudian apa? Meninggalkan yang utama. Masya Allah. Oh, ya. Nah itu. Jadi kita senang tadi YouTube itu, bentar lagi akan dipisahkan kesenangan gitu. Entah habis karena pulsanya, ya Pak ya. Entah habis karena apa. Pak Ustadz nih, kalau YouTube mata masih melotot. Iya masih melotot, dipaksa-paksain. Wow. Tapi kenapa kalau baca Al-Quran masa cepat lelah? Ya Allah. Loh, model kayak begini kepingin surga. Kata orang yang surga, mbahmu. Karena kalau nggak boleh begitu Pak ya. Nasihat 2. Silakan kamu seneng, silakan. Ayo, kamu bakalan bisa. Terakhir yang ketiga, malaikat Jibril, wa'mal masyita. Silakan engkau berbuat sekehendakmu. Di sini mau kamu baik silakan, kamu mau nggak baik silakan. Ya, kamu bakal umpamanya ngomongin orang terus silakan. Tuh, mau jahat orang silakan. Apa dikatakan berikutnya, fa innaka, maka sesungguhnya yang engkau lakukan majziyun, bakalan dibalas. In khairun fa khairan, kalau baik diganjar baik, wa in syarran fa syarran. Makanya dilamak fa may ya'mal misqala darratin khairan yara. Engkau berbuat amal baik sebiji darrah, maka akan dapat sebiji darrah tersebut. Wa may ya'mal misqala darratin syarran yara. Engkau berbuat kejelekan sejeleknya pun dapat. Tapi ingat Bapak, kebaikan kita yang banyak bisa dihancurkan dengan perbuatan jelek sedikit. Ya, kejelekan sedikit. Ada yang menggambarkan susu semuk bagus, tapi kalau ditetesin racun tes aja, apa Pak? Susu yang tadinya menyehatkan menjadi apa Pak? Mematikan. Ya, mematikan. Harus setetes itu. Artinya amal kita yang banyak gara-gara kejelekan hilang. Semalam juga saya dengar ceramah Syekh Arab, katanya Nabi Musa dan pengikutnya Allah hancurkan bil ma'asi, karena maksiat. Di mana-mana perbuatan, ya Allah turunkan azab, di situ ada maksiat. Mungkin ini pelajaran puluhan tahun. Kejadian di Aceh yang mana Allah tenggelamkan rumah. Subhanallah, kapal yang berat bisa terbang ke daratan. Ternyata apa Pak? Malamnya itu ya ada
pesta, pokoknya pesta maksiat berhari-hari. Ulama Aceh yang di situ banyak wali-waliullah sudah mengingatkan, gak empan angkat tangan. Yang tadinya waliullah sebagai apa namanya, pakunya bumi, pakunya langit, agar jangan sampai turun azab, gak kuat, lepas. Kayaknya paku itu apa namanya, nusuk kemana, ke busa. Jadi apa, ya temoh, apa temoh itu kok longgar gitu, belang. Maksud saya adalah Pak, ngajak diri saya hati-hati dengan perbuatan maksiat. Khawatir itu belang. Makanya Nabi pesan, banyak-banyaklah beristighfar. Khawatir maksiatmu, khawatir dosamu menghambat keinginanmu, kepingin ini, kepingin itu. Lumerkanlah ya dengan banyak-banyak istighfar, sehingga engkau diberikan kemudahan apa yang kau inginkan. Ini tadi katakan Nabi, silakan Nabi Muhammad, engkau berbuat semaumu, silakan. Mau baik silakan, mau buruk silakan, tapi awas, bakalan Allah bales. Kalau baik, baik. Kalau jelek, jelek. Nah yang jelek ini nih yang kita takutkan Bapak. Itu tadi kasus. Kasus lagi Bapak. Mohon maaf. Dulu di Lausa pernah terjadi kebakaran besar. Benar Pak ya? Tahun 2011 atau 2010 itu Bapak. Ada kiai kita, Kiai Azhari. Sering ada, Pak Ustaz, gak kuat Pak Ustaz, belakang sampingku, belakang rumahku, Masya Allah, Masya Allah. Ngerti Pak ya, gak sebutnya udah Masya Allah, gak kuat, beleng. Tuh, jadi Allah adab gara-gara maksiat. Itulah, silakan kamu berbuat. Nah, oleh karena itu Bapak yang dimuliakan, saya mengajak, yuk kita boleh sekehendak hati manakala itu kebaikan. Ayo kita banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan Allah lancarkan. Itulah pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.